sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Hari ini kita akan membahas mengenai doa. Sudahkah Anda tahu bahwa doa itu ada beberapa macamnya? Nah, hari ini spesial juga kita akan melihat bagaimana dengan yang namanya doa puasa. Apakah doa akan lebih ampuh, akan lebih berkuasa jika disertai dengan puasa? Saya percaya ada banyak Anda bertanya hal yang berkaitan dengan doa dan puasa. Dan dalam episode ini, hambanya Pendeta Ezra Soru sudah siap untuk membahasnya dan menjadi berkat untuk Anda sekalian. Untuk itu bersukacitalah dan siapkan hati Anda untuk diberkati bersama dengan kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saudara pemirsa yang terkasih, kita kembali berjumpa dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya bersama saya, Pendeta Ezra Soru. Kita sedang belajar firman Tuhan dan topik kita adalah tentang doa. Dan dalam episode-episode sebelumnya saya sudah mengajarkan beberapa hal soal doa. Dan kita masih akan melanjutkan lagi dengan topik tentang doa. Tapi apabila dari episode-episode sebelumnya saudara mempunyai pertanyaan, ataukah bahkan saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sekian lama saudara ingin tanyakan tapi belum mendapatkan jawabannya, kami beri kesempatan saudara untuk juga mengirimkan pertanyaan saudara kepada kami akan menjawabnya. Silakan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca Anda. Juga karena kita membahas soal doa, kami juga buka kesempatan bagi saudara yang mempunyai pergumulan yang ingin didoakan. Silakan bagikan pokok doa Anda dengan kami, dan tim Pijar TV akan berdoa dengan sungguh-sungguh buat saudara. Kirimkan pokok doanya di nomor HP yang sama, dan biarlah kita boleh sama-sama menjadi saudara seiman yang saling menopang di dalam doa. Saudara, kita sudah mengikuti pelajaran sebelumnya dan mengajar tentang bagaimana kita bersikap waktu berdoa dan beberapa hal yang lain. Dan pada bagian ini kita akan melihat sikap Tuhan terhadap doa kita. Pada waktu seorang manusia berdoa, kira-kira Tuhan bersikap seperti apa? Nah, Alkitab tidak membicarakan satu sikap saja. Tapi Alkitab membicarakan ada banyak sikap yang Tuhan berikan, ada banyak respon yang Tuhan berikan ketika seorang manusia berdoa. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Tuhan pada waktu seorang berdoa, Tuhan bisa saja tidak mendengar doanya, tidak menggubris doanya, atau tidak peduli sama sekali dengan doanya. Bapak bisa berdoa, tapi Tuhan tidak dengar doa Bapak. Tuhan tidak gubris doa Bapak. Tuhan tidak peduli.
Seberapa banyak pun Bapak berdoa, Tuhan tetap tidak gubris. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, pertanyaannya, ada apa sehingga Tuhan kok tidak peduli, tidak gubris doa seorang manusia? Nah, ini bisa terjadi karena beberapa hal. Bisa karena orang yang berdoa itu sebenarnya bukanlah anak Allah. Alkitab mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu adalah anak Allah. Ya, kalau saudara baca di Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang percayanya kepadanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi orang yang percaya Yesus itu anak Allah. Kalau orang tidak percaya Yesus, anak siapa? Ini kita omong rohani loh, bukan jasmani. Jangan sebut nama bapakmu, ya. Kalau secara rohani, manusia hanya anak Allah atau anak iblis. Itu saja. Dan orang yang percaya adalah anak Allah. Kalau orang tidak percaya, Yohanes 8 ayat 44 itu ya, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi manusia terbagi dua saja, anak Allah atau anak iblis. Percaya Yesus anak Allah, tidak percaya Yesus anak iblis. Itu saja. Nah, Allah bisa tidak menggubris atau tidak peduli dengan doa seseorang kalau dia bukan anak Allah, atau dia bukan orang yang percaya kepada Yesus. Mengapa bisa begitu? Ingat ya, bahwa Alkitab mengatakan semua kita adalah orang berdosa. Semua manusia orang berdosa. Dan Alkitab juga mengatakan ayat yang terkenal, Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini ada Bapa. Di sini ada seorang manusia berdosa. Dan orang berdosa tidak mungkin datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Maka di sini Yesus menjadi satu-satunya jalan. Yesus menjadi jalan, tapi bukan hanya sekedar jalan. Dia satu-satunya jalan. Kalau kita melihat dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima, itu dikatakan Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Esa pula dia yang menjadi perantara. Berarti perantara itu Esa, satu. Nah, ada dua pengantara, tiga pengantara. Karena tidak ada dua pengantara, tiga pengantara, banyak pengantara, maka orang Kristen percaya Yesus itu adalah satu-satunya jalan, one way, kepada Bapa di surga. Nah, ini berkenaan dengan keselamatan. Orang yang percaya Yesus, seberdosa apapun, seberat apapun dosanya, dosanya dihapuskan oleh darah Yesus, dia selamat, masuk surga. Tapi orang kalau tidak percaya Yesus, sebaik apapun moralnya, asal dia punya dosa satu saja, dia layak masuk neraka. Ingat ya, syarat masuk neraka itu bukan dosa banyak. Syarat masuk neraka itu adalah dosa satu saja sudah cukup. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Jadi satu dosa cukup masuk neraka. Ya. Nah, karena itu orang kalau tidak percaya Yesus, sebaik apapun selama dia ada dosa, dia tetap akan binasa. Tidak bisa sampai pada Bapa. Tapi ini juga kita bisa terapkan pada doa, bahwa doa itu kan kita berdoa kepada Bapa di surga. Tetapi jalan kepada Bapa di surga itu harus lewat Yesus. Kalau saya percaya kepada Yesus, maka waktu saya berdoa kepada Bapa lewat Yesus, doa saya sampai. Tapi kalau Pak tidak percaya Yesus, lihat terus doanya mau ke Bapa lewat mana? Enggak ada jalan. Tentu Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu Bapak lagi doa. Tapi karena tidak melalui Yesus yang diimani, dipercaya, maka doa Bapak tidak digubris, tidak didengar, tidak dipedulikan, apalagi dikabulkan. Tidak. Ingat ya, tanpa Yesus kita semua orang berdosa. Tanpa Yesus semua kita binasa. Saya orang berdosa, tapi kalau saya percaya Yesus, kan dosa saya dihapus.
Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Tapi kalau orang tidak percaya Yesus, dosanya nggak pernah dihapus. Maka dengan dosa-dosa seperti itu dan sebanyak itu, Allah itu Allah yang suci, tidak mungkin bersekutu dengan dosa. Sekarang lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sabar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya Tuhan sanggup untuk menyelamatkan. Tangannya panjang, kuat untuk menyelamatkan. Terus pendengarannya tidak kurang tajam. Bukan Tuhan tuli. Tajam sekali pendengaran Tuhan ini. Ya, terus. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya, menjadi pemisah itu adalah kejahatanmu. Allah di sini, kamu di sini dengan jahat ini memisahkan. Kejahatan ini memisahkan. Terus. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Yang membuat dia menyembunyikan diri dan tidak apa? Tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Jadi kalau saya orang berdosa, apakah Tuhan mau dengar saya? Tidak. Tapi kalau saya orang berdosa yang percaya Yesus dan dosa saya ditebus dan dihapus oleh Yesus, apakah Allah mau mendengar? Mau. Kalau begitu saudara, Allah mendengar doa anak-anaknya. Tapi yang bukan anak, tidak. Saudara pemirsa, jangan berpikir saudara, saya anak Allah. Kenapa? Karena saya sudah dibaptis, sudah tabisidi, ya, sudah ikut perjamuan. Tidak. Kalau saudara belum pernah sungguh-sungguh terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, biarpun sudah dibaptis, tabisidi, perjamuan, saudara tetap anak iblis. Menjadi anak Allah kalau saudara menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya. Nah, karena itu maka kita itu bisa sampai kepada Bapa, dan doa kita bisa sampai pada Bapa. Jasa siapa? Jasa Yesus. Kalau saya menyadari saya ini bisa sampai pada Bapa karena jasa Yesus. Kalau doa saya itu tanpa Yesus tak mungkin sampai. Kalau doa saya dengan Yesus sampai. Kalau begitu saya berdoa, inilah doa saya ya Bapa di sorga, di dalam nama Yesus. Saudara, doa di dalam nama Yesus itu juga diajarkan oleh Yesus ya. Coba lihat Yohanes 16 ayat 23-24. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dalam namaku. Terus, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. 2 kali dikatakan minta dalam namaku. Itulah sebabnya seringkali kita berdoa, kita tutup dengan dalam nama Yesus. Amin. Tapi ada orang pernah tanya sama saya, Pak, mengapa doa Bapa kami tidak ada kata-kata dalam nama Yesus? Gini, berdoa dalam nama Yesus itu bukan berarti harus diucapkan secara verbal dalam nama Yesus. Mau ucapkan boleh, tapi tidak harus. Yang ditekankan di situ adalah kesadaran. Saya sadar bahwa doa saya bisa sampai kepada Bapa itu dalam nama Yesus. Jadi kalau mulut saya ucapkan dalam nama Yesus, tapi pikiran dan hati saya tidak menyadari jasa Yesus, itu bukan doa dalam nama Yesus. Tapi saya berdoa tidak diakhiri dengan dalam nama Yesus, tapi saya sadar di dalam hati saya sungguh-sungguh, ini karena jasa Yesuslah doa saya sampai kepada Bapa. Itu berarti saya sedang berdoa dalam nama Yesus, biarpun mulut tidak mengucapkan.
Ini saudara yang berdoa perlu perhatikan ini ya. Jangan salahkan orang yang berdoa tidak ada dalam nama Yesus di akhir doa. Kalau dia sungguh-sungguh menyadari dalam hatinya jasa Yesus, itu doa tetap benar. Itu doa dalam nama Yesus. Tapi kalau saudaranya dalam nama Yesus amin, dalam nama Yesus amin, dalam nama Yesus amin, tapi hati tidak pernah menyadari jasa Yesus, saudara tidak sedang berdoa dalam nama Yesus. Jadi sekali lagi itu kesadaran, bukan soal kata-kata. Nah, artinya adalah bahwa dalam nama Yesus adalah karena jasa Yesus. Nah, kalau orang tidak percaya Yesus dan dia berdoa kepada Bapa, artinya dia berdoa tanpa jasa Yesus. Mana mungkin doa bisa sampai tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan bisa saja tidak gubris doa seseorang. Itu disebabkan karena orang itu orang berdosa yang belum ditebus. Dosa menjadi penghalang. Kalau kita ditebus, penghalangnya disingkirkan dan kita boleh datang kepada Allah Bapa. Mari kita bandingkan dengan Ibrani pasal 10 ayat 19 dan sampai 22. Ibrani 10 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan ayat 19. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Masuk ke tempat kudus harus dengan darah Yesus. Datang kepada Allah harus lewat Yesus. Orang tidak percaya Yesus sama dengan kepengen datang ke tempat kudus tidak pakai darah. Baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu tidak mungkin. Juga kalau kita lihat di ayat yang ke-21, dan kita mempunyai seorang imam besar. Orang yang percaya Yesus, dia mempunyai imam besar. Dan imam besarnya Yesus. Di dalam perjanjian lama ada banyak imam. Tapi imam besar, ya, itu satu orang, turun-temurun, tapi memuncaknya pada Yesus. Yesus imam besar agung kita. Dan saudara-saudara, kalau saya percaya Yesus, saya punya imam. Imam itu perantara yang membawa saya kepada Allah, bertemu dengan Allah. Nah, kalau saya tidak percaya Yesus, saya tidak punya imam besar. Dan bagaimana saya bisa sampai kepada Allah kalau imam besarnya tidak ada? Dalam perjanjian lama, orang Yahudi tidak bisa langsung datang menghadap Allah. Maka imam harus datang dengan membawa korban darah, itu pun setahun sekali, ya. Orang yang bukan imam jangan coba-coba masuk, mendekat saja mati. Maka itu menunjukkan bahwa semua butuh imam. Orang percaya Yesus punya imam, imam besar. Tidak percaya Yesus tidak punya imam besar, maka tak mungkin doanya bisa sampai kepada Allah Bapa. Tapi saya perlu menggariskan satu hal penting di sini ya. Kalau kita banyak dosa, seringkali kita mau berdoa, ini rasanya kayaknya Tuhan nggak dengar ya doa saya ya. Itu wajar. Tapi bahaya pada waktu kita hidup saleh. Pada waktu saya hidup saleh, saya hidup baik, ada godaan bahwa saya berpikir Tuhan menjawab doa saya karena saya saleh. Karena saya orang baik, maka Tuhan jawab doa saya. Karena saya orang benar, maka Tuhan menjawab doa saya. Ada lagu tua. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terus, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Saya tidak menyalahkan lagu ini, tapi mau berhati-hati pada kalimat asalku hidup suci. Berhati-hati. Jangan sampai muncul pikiran bahwa Tuhan menjawab doa saya karena saya hidup suci. Bukan. Sesuci-sucinya kita pun, kita masih orang berdosa. Biarpun sudah percaya, kita tetap masih orang berdosa. Nanti sudah suci, sempurna, tidak ada dosa, itu baru di surga. Makanya kita tiap hari perlu minta ampun dosa. Dalam episode sebelumnya ada doa pengampunan dosa. Kita memang harus menjaga hidup kita, karena dosa itu memang menjadi penghalang doa. Tapi pada waktu doa kita dikabulkan, bukan karena kesucian kita, tapi karena anugerah dan kasih Tuhan. Coba kita bandingkan dengan Daniel 9 ayat 18. Daniel 9 ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya, kami menyampaikan doa permohonan di hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Kalau begitu, doa saya dijawab bukan karena jasa saya, tapi karena kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah. Jadi sekali lagi saudara, ingat, kalau saudara belum menjadi anak Allah dengan belum percaya Yesus, Tuhan tak mungkin menggubris doa saudara. Doa saudara tidak pernah sampai pada Allah kalau saudara belum percaya Yesus. Tapi ini juga penting bagi kita yang sudah percaya Yesus. Misalnya saya sudah percaya Yesus, Bapak belum percaya Yesus, Bapak ada masalah. Lalu waktu saya mau konseling Bapak, lalu saya bilang, Bapak berdoa saja kepada Tuhan Yesus, atau Bapak berdoa saja kepada Allah. Belum bisa. Langkah pertama adalah saya harus menginjili dia. Dia harus percaya Yesus dulu, baru dia bisa punya akses kepada Allah. Tapi kalau dia datang ada masalah, saya bilang, Bapak berdoa langsung kepada Allah saja. Sedangkan kita tahu bahwa dia belum percaya Yesus, dia berdoa tak mungkin didengar. Lalu kalau saya suruh dia berdoa, mana ada hasilnya? Jadi kalau ada orang punya pergumulan dan problem yang berat, dan dia belum percaya Yesus, langkah pertama, nginjili dia. Beritakan Yesus, dia suruh dia terima Yesus dulu. Setelah itu baru boleh berdoa. Itulah sebabnya saudara pemirsa, kalau saudara mengirimkan pokok doa, tim kami juga bukan hanya sekedar berdoa buat saudara, tapi terus berbagi firman Tuhan, bercerita tentang Tuhan Yesus kepada saudara. Tujuannya apa? Karena kami sadar bahwa berdoa untuk saudara dan saudara tidak percaya Yesus tak bisa didengarkan. Doa kami didengarkan, tapi menjawab sesuatu untuk saudara tidak bisa. Karena itu saudara sendiri harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ini hal pertama yang bisa membuat Tuhan tidak mau mendengar atau tidak gubris. Ada hal yang kedua yang bikin Tuhan tidak peduli atau tidak mau mendengar doa kita adalah ada dosa yang belum diakui atau ditinggalkan, bahkan dipegang dosa itu dengan sikap tegar tengkuk. Tadi kita sudah baca ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam. Yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan adalah segala kejahatan kita, sehingga dia tidak mau mendengar ialah dosa-dosa kita. Yang pertama tadi, ini memang orang tidak percaya Yesus, full dosa hidupnya. Karena ada dosa, tanpa Yesus tak mungkin datang. Tapi bisa jadi dia mungkin orang percaya, sudah percaya Yesus. Sudah percaya Yesus tapi hidup dalam dosa. Masih ada dosa yang dipegang dengan sikap tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk?
Ya. Apa itu tegar tengkuk? Tegar tengkuk itu artinya tengkuknya tegar. Apa itu tengkuk? Tengkuk itu apa? Nih. Tegar itu artinya apa? Bukan. Tegar sekali dia. Tidak bergerak. Stabil, kuat. Kalau tegarnya, tengkuknya tegar artinya sudah begini dan ditarik ke sini tidak bisa, di sini juga bisa tidak bisa, tegar saja, tetap ke sana. Dia sudah menghadap dosa, disuruh bertobat ke sini tidak mau, tetap begini. Suruh bertobat sini tidak mau, tetap begini. Itu namanya tegar tengkuk. Nah, ada orang yang kita semua bisa jatuh dalam dosa. Tapi begitu ditegur, Daud pernah jatuh dalam perzinahan kan? Tapi begitu Nathan datang, tegur, aku telah berdosa. Daud jatuh dalam dosa, tapi tidak tegar tengkuk. Tapi ada orang yang jatuh dalam dosa, ditegur pun tidak mau bertobat. Nanti Tuhan hukum saja. Nah itu namanya tegar tengkuk. Nah orang yang memegang dosa dengan sikap tegar tengkuk seperti ini, Tuhan tidak bisa jawab doa dia. Karena dosa menjadi penyebab Tuhan tidak mendengar. Karena itu saudara pemirsa, kalau saudara hidup dalam dosa dan sudah terus berpegang pada dosa saudara dan tidak mau lepas dosa itu, Tuhan tidak akan mendengar doa saudara. Kalau saudara berdosa dan sadar berdosa, datang memohon pengampunan, Tuhan terima orang seperti itu. Tapi Tuhan tidak akan terima orang yang berkeras dalam dosanya dengan sikap tegar tengkuk. Saya mau berikan contoh-contoh dosa yang dibuat dan bikin Tuhan tidak mau dengar doa kita. Tuhan tidak mau kabulkan doa kita. Mari coba kita lihat Amsal 1 ayat 24 sampai 31. Amsal 1 ayat 24 sampai 31. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku. Sabar. Perhatikan ulang ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Aku di sini siapa? Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, A-nya A kecil tuh. Kalau Tuhan mestinya A-nya besar. Di sini konteks dari kitab Amsal itu adalah hikmat. Tapi di situ hikmat sedang dipersonifikasi. Jadi hikmat seolah-olah adalah orang, tapi itu akhirnya menunjuk pada hikmat firman Tuhan. Nanti akan nampak di dalam teks ini. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, hikmat Tuhan itu memanggil. Tidak ada orang yang mau menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Artinya ini orang tidak peduli dengan kata-kata hikmat firman. Ayat 26. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Ya, ketika aku memanggil kamu tidak mau. Kalau celaka datang padamu, aku tidak akan tolong. Jadi ingat, ini artinya adalah apa dosa di sini? Dosa di sini adalah tidak peduli pada teguran hikmat atau firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan berfirman dan saudara tidak mau dengar, tidak gubris, jangan heran kalau saudara berteriak, Tuhan tidak gubris. Ya, lebih bagus lagi atau lebih jelas lagi, coba lihat Sakaria pasal 7 ayat 8 sampai 13.
Firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar." Sabar. Ayat 11 perhatikan. Tapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahu untuk melawan. Dilintangkannya bahu itu bagaimana? Bapak ngomong sama saya, bahu saya dilintangkan di hadapan Bapak. Artinya, silakan Bapak ngomong sampai mulut berbusa, terserah. Saya tidak peduli. Ya. Dari ini Tuhan nasihat ini. Kasih firman. Tapi orangnya melintangkan bahunya. Mulai ulang dari ayat 11. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Terus, Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. jadi ini orang tidak peduli firman. Tidak peduli Tuhan ngomong. Ayat 13. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Nah, kalau Tuhan ngomong kamu tidak dengar, jangan heran kalau kamu ngomong Tuhan tidak dengar. Tapi kita nih biasanya kalau Tuhan ngomong kita tidak dengar ya. Tapi kalau giliran kita doa lalu Tuhan tidak dengar, marah sama Tuhan ya. Kurang ajar sekali kita ini banyak. Ya. Berdoa dan tidak ada jawaban. Orang bisa maki-maki Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Padahal pada waktu Tuhan bicara kita tidak mau dengar. Saudara, kalau sekian lama saudara berdoa dan sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan, coba periksa diri saudara. Jangan sampai sekian lama Tuhan ngomong, saudara tidak pernah dengar. Firman Tuhan datang, firman Tuhan saudara tidak peduli. Maka itu bisa menjadi penyebab. Dosa penolakan terhadap firman membuat Tuhan pun menolak orang seperti itu pada waktu dia datang berdoa. Contoh dosa yang lain. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau ada niat jahat, Tuhan tidak mau mendengar. Oh, saya berdoa, Tuhan berikanlah saya ini, tapi saya rencana besok bunuh Anda. Minta pada Tuhan, tapi ada rencana jahat sama orang. Seandainya ada niat jahat, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 kita juga membaca di sana ada orang-orang seperti orang Farisi yang menyombongkan semua kehidupan keagamaannya. Itu kontras dengan pemungut cukai sebagai orang berdosa. Kelihatannya dia orang yang sombong sekali secara rohani. Orang itu contoh dosa. Orang seperti ini juga Tuhan tidak mendengar doanya. Ada contoh dosa yang lain di mana Tuhan tidak mendengar. Coba lihat Amsal 21 ayat 13. Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Orang lemah, orang miskin menjerit, kita mampu tolong tapi tidak tolong. Giliran kita yang menjerit juga tidak dapat jawaban. Saudara, kalau saudara banyak duit, ada orang banyak susah di sekitar saudara. Saudara tahu mereka susah tapi tidak pernah mau menolong. Jangan heran kalau giliran saudara susah dan Tuhan tidak tolong saudara. Itu contoh dosa di mana Tuhan tidak akan mendengar doa kita.
Contoh lain adalah kalau misalnya ada berhala atau Allah lain. Coba Yeremia 11 ayat 10 sampai 11 dibacakan. Yeremia 11 ayat 10 sampai 11. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka Aku tidak akan mendengarkan mereka. Apabila mereka berseru-seru padaku, Aku tidak akan mendengar. Kenapa Tuhan tidak mau mendengar? Di ayat 10 tadi dikatakan, mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi orang kalau menyembah berhala atau punya Allah lain, waktu dia berdoa, Tuhan tidak mendengarkannya. Jangan berpikir bahwa berhala lain itu pasti penyembahan ke patung-patung atau kuil-kuil berhala. Tidak. Kita itu juga ada banyak berhala dalam hidup ini. Ya, ada orang bilang berhala zaman modern itu bukan apa yang kita taruh di meja pemujaan lalu kita sujud menyembah padanya. Berhala zaman modern itu adalah apa yang kita ingini secara berlebih-lebihan sampai Tuhan diabaikan. Saking sayangnya kepada papa mama, Tuhan kita abaikan. Itu berarti papa mama jadi berhala. Saking sayangnya, saking kepengennya nonton TV terus sampai Tuhan diabaikan. Pelayanan, ibadah, doa, baca Alkitab terabaikan. TV jadi berhala. Saking semangatnya pacaran sampai lupa Tuhan. Makanya saya pernah bilang, kalau saya bisa bikin sinetron, saya akan bikin sinetron dengan judul Pacarku Berhalaku. Ada banyak orang pacarnya itu menjadi berhala bagi dia. Gara-gara pacarnya dia rusak hubungan dengan Tuhan. Gara-gara pacarnya tinggalkan Tuhan. Gara-gara pacarnya keluar dari Kristen. Itu adalah pacarmu adalah berhalamu. Kalau ada model seperti ini, bertobatlah kamu. Karena itu saudara, kalau ada berhala seperti itu, jangan heran kalau Tuhan tidak mendengar doamu. Ya. Jadi sikap Tuhan yang pertama apa? Tidak mau mendengar, tidak gubris, tidak peduli. Sekarang sikap Tuhan yang kedua. Sikap Tuhan yang kedua adalah mau mendengar tapi tidak mengabulkan. Kalau yang pertama tadi dengar pun tidak mau, apalagi mengabulkan. Kalau yang ini dengar mau tapi tidak kabulkan. Kalau anak tetangga datang pada saudara dan minta ini itu dan sebagainya, saudara mungkin tidak gubris ya. Tapi kalau anak saudara yang minta, saudara bisa mendengar dia tapi tidak mengabulkan permohonannya, tapi mau dengar. Jadi ada beda antara tidak mau dengar tapi mau dengar tapi tidak kabulkan. Lebih bagus mana? Tidak dengar. Tidak dijawab. Lebih bagus. Bukannya lebih bagus masih dengar dan jawab. Itu paling bagus. Tapi daripada tidak didengar pun tidak. Ini memang orang Tuhan betul-betul memusuhi dia itu. Ingat, kita ini memang musuh Allah, seteru Allah. Tapi kalau ada kemungkinan Tuhan mau mendengar kita, bersyukur Tuhan mau mendengar, itu kondisi lebih bagus itu. Tapi mungkin karena satu dan lain hal Tuhan tidak mengabulkan. Satu dan lain hal itu apa nanti kita akan juga lihat juga, belajar juga. Tapi di sini Tuhan dengar tapi tidak kabulkan. Apa saja yang menyebabkan Tuhan mau dengar tapi tidak kabulkan? Pertama, atau contoh pertama adalah kalau yang minta itu memang anaknya, tapi mintanya itu tidak baik dalam pandangan. Udah punya anak?
Sudah. Umur berapa? 4 bulan. Kalau anaknya bilang, papa beli sepeda motor, kasih? Enggak kan? Mungkin dengar. Mungkin 4 bulan terlalu kecil ya. Kalau anaknya 5 tahun, papa tolong beli motor sport, kasih? Dengar? Kasih? Enggak. Kenapa? Takut celaka. Nggak baik bagi dia. Kalau dikabulkan celaka dia. Ya kan? Jadi mendengar ya, tapi mengabulkan tidak. Kenapa? Karena anak itu tidak tahu apa yang dia minta bisa membawa ketidakbaikan bagi dia. Tuhan ini kan Bapa yang baik. Kalau setiap permohonan anak-anaknya langsung dikasih, bisa mencelakakan anak. Ya, coba lihat Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, oh bagus ya. Mintalah dapat. Carilah ketemu, ketok dibukakan. Tapi baca jangan hanya berhenti di situ. Ya, terus Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. bagus ya. Tapi jangan berhenti juga. Lanjut. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia memberi yang baik. Jadi bukan berarti kalau minta dapat, minta apa saja dapat. Banyak orang menafsirkan ayat-ayat seperti Matius 7 ayat 7 dan 8 itu tanpa menggubris ayat 11-nya dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Tuhan hanya mengabulkan doa kalau itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dulu pada waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, tapi maksud saya waktu lebih muda dari sekarang. Waktu saya masih kuliah, Pak, saya naksir seorang cewek dan saya berdoa. Sebelum nembak dia, saya berdoa supaya Tuhan bekerja hati raja seperti batang air di mata Tuhan, dialirkan kemanapun Tuhan kehendaki. Kalau hati raja saja dikendalikan Tuhan, apalagi hati dia. Wah, saya berdoa dengan penuh keyakinan iman. Saya tembak dia. Begitu tembak dia dan dia jawab tidak, saya kecewa. Pulang, Tuhan, saya kan sudah bergumul berbulan-bulan, kenapa Tuhan tidak kabulkan? Tuhan juga diam saja, tidak jawab apa-apa. Beberapa saat kemudian ketahuan dan dipecat oleh sekolah karena ceweknya sudah hamil 3 bulan. Waktu saya dengar seperti itu, hamil 3 bulan. Kalau 2 bulan lalu waktu gua tembak dia dan dia terima, dia hamil di tanganku, apa kata dunia? Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan sebenarnya menyelamatkan saya dari bahaya. Oh terima kasih Tuhan, untung dia tolak. Berarti Tuhan memang tidak mengabulkan permohonan saya. Kenapa? Untuk kebaikan saya. Begitulah Tuhan, Bapa yang baik. Kalau kita minta, ini anaknya, anak yang minta, Bapak pasti dengar. Tapi ini anak minta nggak baik. Ayat itu bilang apa? Bapa manakah jika anaknya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia minta roti? Jadi dengan kata lain, kalau anak minta roti, bapak tidak mungkin kasih batu. Bagaimana kalau anak minta batu? Bapak kasih? Ya enggak lah. Ya. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Kalau anak minta ikan, bapak tak mungkin kasih ular. Ya. Ya ini omong bukan di Manado nih. Ya. Tapi bagaimana kalau anaknya minta ular? Bapak yang baik tidak memberi.
Kita ini kadang-kadang terlalu terbatas pikiran kita. Kita pikir ini roti, Tuhan kasih roti ini, tahu-tahu batu itu. Kita tidak tahu bahwa itu batu, tapi Tuhan tahu itu batu. Tuhan yang baik tidak akan kasih. Kalau Tuhan jawab apa saja yang anaknya minta dikasih, banyak kita yang kelar hidup lo. Kenapa? Bahaya, mengancam hidup kita. Tuhan punya rancangan yang begitu besar. Lihat ya, orang sehebat Rasul Paulus, imannya kurang apa? Ya, pelayanannya kurang apa? Kegigihannya kurang apa? Tapi Paulus pernah sakit. Ya, coba 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 ayat 7. Silakan baca 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus bilang, aku diberi satu duri dalam daging. Ini kalau mau dipelajari apa itu duri dalam daging, itu panjang ini, ya. Saya bahas duri dalam daging itu 1,5 jam. Untuk membahas apa itu duri dalam daging, saya kasih kesimpulannya saja. Itu semacam satu penyakit tertentu di dalam diri Paulus, ya. Dan itu membuat Paulus sangat menderita. Jadi dengan kata lain begini, Paulus sedang sakit nih. Terus dia bikin apa? Ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi Paulus sakit dan berdoa. Berapa kali? 3 kali. Gimana? Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayo, doa Paulus dikabulkan tidak? Tidak. Tidak. Dia sakit. 3 kali berseru. Tuhan bilang apa? Cukup sudah kasih karuniaku padamu. Dengan kata lain, Tuhan tidak mengabulkan. Tuhan dengar doa Paulus? Dengar. Makanya dijawab. Itu ayat 9. Tetapi jawab Tuhan padaku. Tuhan jawab. Tapi apakah dikabulkan? Tidak. Jadi Tuhan bisa menjawab, tapi tidak mengabulkan. Tuhan punya jawaban adalah cukup. Tidak kasih. Paulus minta sembuh, Tuhan jawab. Jawabnya adalah tidak. Maka Paulus tetap dalam sakit dan dia bilang bahwa sebab aku lemah, aku kuat. Jadi terlihatlah bahwa Paulus bagi Paulus kalau dia sembuh itu baik. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak. Kamu kalau tidak sembuh itu lebih baik. Makanya Tuhan bilang tidak sembuh. Ini penting saudara pikirkan. Kadang-kadang saudara kalau sembuh, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Tapi kalau tidak sembuh, Tuhan jahat. Tidak. Tuhan kalau dia sembuhkan, dia baik. Kalau dia tidak sembuhkan, tetap baik. Ya, sangat baik, tetap sangat baik. Tapi kan kita kan hanya ukur kebaikan Tuhan hanya dari sembuh atau tidak sembuh. Kalau KKR kesembuhan ilahi sembuh, Tuhan baik. Kalau tidak sembuh, Bapak sakit saya doa dan sembuh, Tuhan baik. Bapak sakit dan saya doa mati, Tuhan baik. Ya kan? Tuhan baik. Asal Bapak sudah orang percaya, Tuhan baik. Karena kalau tidak sembuh artinya cepat ketemu Tuhan di surga tuh kan. Hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Kan baik. Ya. Jadi Tuhan bisa mendengar doa
tapi tidak kabulkan. Kalau anaknya minta tidak baik. Atau kedua, karena doa itu sendiri sebenarnya bertentangan dengan rencana Tuhan untuk kita. Misalnya Tuhan mau, dalam ketetapan Tuhan, Tuhan sudah mengatakan, Ezra, kamu akan pergi ke sini. Dan hari ini saya berdoa, Tuhan, saya mau ke sana, kabulkanlah. Apakah Tuhan akan kabulkan? Kalau Tuhan kabulkan saya ke sana, artinya rencana Tuhan saya ke sini gagal. Dan doa saya bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tidak bisa. Karena itu kalau Tuhan berencana saya ke sini dan saya berdoa supaya saya ke sini, ini pasti tidak dikabulkan. Kalau saya berdoa ke sini, ya tidak dikabulkan juga. Kalau saya doa ke sini tambah doa puasa, kabulkan? Ya enggak juga. Kalau ditambah dengan doa ke sini, mau ke sini tapi doa semalam, doa 40 hari, ya tidak juga. Karena kalau Tuhan jawab semua itu menjadi bertentangan dengan rencana Dia. Kalau saya berdoa ke sini dan ternyata sampai, ya sudah, itu rencana Tuhan. Bapak mau ke Amerika dan berdoa, Tuhan, kalau sampai Amerika dan jadi di sana, artinya memang Tuhan berencana begitu. Tapi kalau Bapak berdoa semangat pun untuk ke Amerika, kalau nggak jadi, kalau Tuhan rencana Bapak ke India, ya kan? Ya berarti nggak sampai Amerika, sampainya India. Satu Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau kita meminta menurut kehendaknya. Karena itu maka doa paling bagus itu setelah minta, ikut teladan Tuhan Yesus, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu jadilah. Tuhan, sekarang saya mau bikin bisnis nih, rumah makan nih, bla 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 bla. Kalau Tuhan kehendaki, jadilah. Jadilah menurut kehendakmu. Kalau Tuhan tidak kehendaki, ya sudah, berarti Tuhan punya rencana yang lain. Atau kemungkinan ketiga, Tuhan dengar doa tapi tidak kabulkan. Yang pertama tadi, karena kita salah minta, ini minta tidak baik. Kedua, karena bertentangan dengan kehendak Tuhan. Atau ketiga, kita minta tapi sebenarnya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu berdoa, kamu tidak dapat. Kenapa? Karena kamu ingin memuaskan hawa nafsumu. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan Tuhan dengar tapi tidak mengabulkan. Jadi kita sudah melihat ya bahwa ada dua sikap. Kita belum selesai tapi sudah ada dua sikap yang kita sudah lihat. Tuhan tidak pernah gubris atau dengar doa sama sekali, atau Tuhan dengar hanya tidak mengabulkan. Oke, paham? Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Ya. Ketika saya ikut di persekutuan doa, Pak, itu pernah dikatakan bahwa kita harus ikut acara doa peperangan gitu. Itu maksudnya doa peperangan seperti apa ya, Pak? Saya juga orang persekutuan doa. Saya tahu istilah itu. Dan doa peperangan itu didasarkan pada fakta di mana hidup orang Kristen sesungguhnya adalah peperangan. Ya, kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12 ya. Akhirlah hendaknya kamu kuat dalam Tuhan dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berarti hidup orang Kristen itu memang perjuangan, peperangan. Nah, karena itu maka apalagi kalau kita misalnya masuk ke dalam perayaan-perayaan di mana kuasa roh jahat bekerja dengan kuat. Ada daerah-daerah di mana kuasa gelapnya kuat sekali. Ya. Bapak dari NTT ya. Kalau Bapak dari NTT tahu betapa hebatnya kuasa gelap di sana. Orang bisa terbang. Sekarang mungkin berkurang, tapi zaman dulu yang namanya ini kampungnya Bapak ini dari Alor itu saudara siang bolong pun bisa lihat orang terbang.
tak pakai pesawat. Acara KKR, jauh sekali, ya. Mereka masih kerja kebun sore-sore, malam mau ke KKR terbang dulu. Ya, terbang kayak bola api begitu, guling-guling masuk kolong panggung KKR, keluar permisi mau ikut KKR. Jadi kuasa gelap jalan tapi KKR juga. Ya. Banyak daerah-daerah penuh kuasa gelap. Nah, dalam pelayanan-pelayanan seperti itu, biasanya kami melakukan yang namanya doa peperangan, yaitu bahwa doa mempersiapkan diri kami atau juga untuk menghalau kuasa-kuasa gelap yang bisa menghantam di dalam pelayanan. Kalau saya bercerita tentang pelayanan berkaitan dengan kuasa gelap, ini saya punya pengalaman banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahkan pernah satu kali saya berkhotbah dan melawan kuasa gelap. Orang datang menyerahkan 1 ember penuh jimat. Dan saya tanya, macam-macam aneh-aneh. Saya tanya, ini engsel pintu ini untuk apa? Ini engsel pintu untuk membuat suami istri bertengkar terus. Lalu ini untuk apa? Ini untuk bikin sakit perut. Ini untuk bikin kecelakaan. Macam-macam semua. Dan waktu dibakar biasa, tidak terbakar. Kita melakukan doa pergumulan, doa peperangan seperti itu. Dan terbakar. Ya. Nah, itu lebih kepada ladang misi. Jadi itu juga tetap kita harus lakukan kalau masuk pada daerah-daerah seperti itu. Baik saudara-saudara, kalau mendengar pelajaran ini, saudara pemirsa di rumah juga punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan saudara. Ada nomor HP yang ada di layar kaca ini, kirimkan pertanyaan Anda, kami akan jawab. Juga punya pergumulan doa, silakan kirimkan. Kami dengan senang hati akan berdoa juga buat saudara. Nah, sekarang kita akan masuk pada sikap Tuhan yang ketiga. Pertama, Tuhan tidak gubris sama sekali. Kedua, mau mendengar tapi tidak mengabulkan. Yang ketiga, Tuhan mendengar doa itu, mau mengabulkan tapi tidak mengabulkan sekarang. Dengan kata lain, pengabulannya ditunda. Karena apa? Karena belum waktu Tuhan. Ini beda. Yang kedua tadi dengar tapi tidak kabulkan. Yang ini mau mengabulkan, tapi bukan sekarang. Saya kasih contoh. Kalau anak bapak katakanlah masih SMP kelas 2 dan dia bilang, "Bapak, tolong urus, saya mau nikah." Bapak mau? Tidak. Jadi bapak tidak mau anaknya menikah? Belum mau. Belum mau, bukan tidak mau. Mau dia menikah, tapi tunggu nanti 10 tahun yang akan datang. Karena itu, waktu anak datang, "Bapak, saya mau nikah, tolong diurus." Mendengar doanya, mendengar permintaan, dengar. Mau kabulkan? Mau, tapi jangan sekarang, 10 tahun akan datang. Ya. Jadi sikap yang ketiga, Tuhan dengar doanya, mau mengabulkannya, tapi menunda pengabulannya, ya. Di perjanjian lama ada satu cerita menarik. Yusuf masuk lubang sumur, dibuang oleh saudara-saudaranya, dikeluarkan dari lubang sumur, jual ke Mesir, lalu menghamba di rumah Potifar, difitnah istri Potifar, masuk penjara, lalu di penjara ketemu juru minum, juru roti, habis itu keluar jadi Perdana Menteri di Mesir. Apakah Alkitab pernah mengatakan bahwa Yusuf berdoa? Nggak pernah. Tapi saya yakin dia pasti berdoa, karena dia orang benar, orang beriman. Kira-kira waktu dia dimasukkan ke lubang sumur, dia doa bagaimana? "Tuhan, tolong keluarkan saya dari lubang sumur supaya pulang ke rumah Bapa." Tuhan kabulkan? Tuhan kabulkan, dia keluar, tapi nggak pulang ke rumah Bapa, malah dijual. Sampai jadi di rumah Potifar, difitnah, dia masuk penjara. Waktu dia mau dimasukkan penjara, mungkin dia berdoa, "Tuhan tolong supaya saya jangan masuk penjara, saya nggak salah." Tuhan kabulkan? Nggak. Masuk terus, masuk penjara. Waktu di penjara ketemu juru minum dan juru roti, dia sudah nafsir mimpi mereka. Ingat ya,
Kalau sudah keluar, ingat saya ya. Apakah waktu mereka keluar, nggak ada kabar? Yusuf mungkin berdoa, Tuhan tolonglah jamahlah pikiran mereka supaya ingat akan saya. Tuhan kabulkan? Tidak. Bertahun-tahun setelah itu, baru dia keluar dan jadi Perdana Menteri. Coba, kalau Tuhan kabulkan doa dia di sini, paling-paling kembali ke rumah. Kalau Tuhan kabulkan dia doa di sini, paling-paling tetap jadi pembantunya Potifar. Ya, tapi Tuhan tidak jawab. Sebenarnya Tuhan punya rencana bagi dia. Tuhan menunda semua doa-doa dia untuk satu titik di mana dia menjadi Perdana Menteri. Tuhan punya rencana bagi kita masing-masing, juga saudara pemirsa. Dan kita yang tidak tahu rencana Tuhan untuk kita ini, kita minta. Kalau Tuhan mengabulkan sesuai dengan waktunya kita, rencananya bagi kita, itu bisa gagal. Ya, saudara mengingat cerita di Yohanes pasal 11 waktu Lazarus sakit ya. Yesus dikabari Lazarus sakit. Sekarang coba lihat Yohanes pasal 11. Baca ayat 6 saja. Yohanes pasal 11 ayat 6. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini nih, Lazarus sakit nih, dikabari Yesus, Lazarus sakit, dia yang kau kasih sakit. Setelah dengar Lazarus sakit, Yesus segera ke sana? Tidak, menunda, ya. 2 hari lagi. Waktu dia sampai, Lazarus sudah almarhum. Seandainya Yesus datang cepat, Lazarus sudah mati? Enggak mati. Tapi coba lihat, seandainya Yesus cepat datang, Lazarus tidak mati, mujizat yang terjadi adalah penyembuhan. Lazarus disembuhkan. Gara-gara Yesus tunda 2 hari, datang sudah mati. Mujizat yang terjadi, kebangkitan. Mana lebih hebat antara kesembuhan dan kebangkitan? Oh, kebangkitan. Jadi Tuhan sengaja menunda supaya mujizat lebih besar terjadi. Kalau Tuhan cepat tolong, mujizatnya lebih kecil daripada yang seharusnya. Jadi kalau Tuhan belum jawab doa saudara, ya jangan kecewa, karena Tuhan mungkin mau kasih hal yang lebih besar buat saudara. Hal lain adalah kenapa Tuhan menunda pengabulan itu? Mungkin karena Tuhan mau menguji ketekunan kita. Ya. Kalau saudara baca Lukas 18 ayat 1 sampai 8, di sana tuh ada cerita yang menggambarkan soal ketekunan. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ingat ya, berdoa tidak jemu-jemu, berarti tekun nih. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang, perhatikan, selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Kenapa dia susah? Karena janda ini terus saja datang. Ya, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata padamu, ia akan segera membenarkan mereka. Dan seterusnya. Jadi terlihat ya, bahwa itu mau menguji ketekunan. Kalau Tuhan belum mengabulkan doamu, bukan berarti dia tidak selamanya, berarti dia tidak mau mengabulkan. Dia mau, tapi dia mungkin mau menguji ketekunanmu. Mintalah, kamu akan diberi. Carilah. Terus, bagaimana cara ketok? Saya mau bertamu ke rumah Bapak, berdiri di muka pintu. Enggak ada, pulang. Begitu? Enggak. Saya mesti ketok berapa kali ya? Tunggu. Gak ada jawaban, ulang lagi. Gak ada lagi, ulang lagi. Ya. Tapi kalau hanya datang, sudah pulang. Gak dapat apa-apa. Orang belum sempat buka, sudah ada orangnya. Nah, Alkitab mengatakan ketoklah, itu secara implisit mengandung makna ketekunan.
Kita harus terus berdoa dalam ketekunan, kecuali Tuhan dengan cara yang ajaib mengkonfirmasi kepada kita bahwa dia memang sama sekali tidak mau. Seperti Paulus, dia doa 3 kali. Begitu dia doa 3 kali dan Tuhan bilang, cukup sudah kasih karuniaku. Sudah, kalau begitu itu memang Tuhan tidak mau. Kalau memang Tuhan tidak mengkonfirmasi pada kita, oke. Tapi kalau tidak ada konfirmasi, terus didoakan. Kemungkinan lain jawaban doa itu tertunda karena ada sabotase dari setan. Saudara bisa membaca itu dalam Daniel pasal 10 ayat 1 sampai 14. Itu cukup panjang ayatnya. Tapi saya hanya akan membacakan ayat 12 sampai 13. Lalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat mendapatkan pengertian untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang karena perkataanmu itu telah didengar hari pertama. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja orang Persia. Nah, memang ini teks agak tidak terlalu jelas, terutama siapa pemimpin kerajaan raja orang-orang Persia yang menghalangi. Ada banyak penafsiran. Tapi saya sendiri menganggap bahwa itu berbicara juga tentang setan. Jadi bisa jadi juga bahwa tentunya bukan berarti setan terlalu hebat, tapi setan pun baru bisa melakukan sesuatu kalau Tuhan mengizinkan. Ya. Jadi itu bisa terjadi sabotase. Karena itu maka pada saat kita berdoa dan belum dikabulkan, jangan berhenti. Terus tekun. Pertama apa? Tuhan tidak gobres sama sekali. Kedua, mau dengar tapi tidak mengabulkan. Ketiga, mau dengar, mau kabulkan tapi tidak sekarang, ya. Dan kemungkinan keempat atau hal keempat adalah Tuhan mendengar dan mau mengabulkan sekarang. Ada orang pernah bilang pada saya, kemungkinan keempat Tuhan dengar dan segera mengabulkan itu adalah doa makan. Berikanlah kami makan hari ini yang secukupnya, amin. Amin sudah ada. Ya. Nah, jadi itu kalau kita lihat contoh dalam Alkitab, 1 Raja-Raja 18, 36 sampai 38. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jawab aku, "Ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api itu menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ini perang antara Elia dengan Nabi Baal. Perang kasih turun api dari langit, bakar. Dan Elia setelah Nabi Baal gagal, giliran Elia minta api turun dari langit. Hari itu juga segera. Begitu Tuhan dengar, Tuhan mau kabulkan dan kabulkan segera. Maka api segera turun dari langit dan membakar habis semua material yang ada di situ. Jadi di sini Tuhan mau mengabulkan segera. Ingat ya, Tuhan mau, tapi tidak selalu mau. Nah, untuk ini saya perlu, dalam hal pengabulan doa ini saya perlu menambahkan satu hal ya. Sebenarnya setiap orang Kristen itu doanya bisa dikabulkan oleh Tuhan. Bisa. Asal saudara anak Tuhan, anak Allah, itu bisa. Saya anak Allah. Kalau Bapak percaya Yesus, Bapak juga anak Allah. Kita punya kedudukan yang sama di hadapan Allah dan punya akses yang sama untuk didengarkan. Ini penting untuk ditekankan karena ada orang-orang Kristen, banyak orang Kristen merasa bahwa doa pendeta lebih manjur. Kalau majelis kurang manjur. Kalau sesama jemaat apalagi. Ya. Karena itu mereka baru rasa nyaman kalau didoakan pendeta. Ini salah, saudara. Kalau saling mendukung dalam doa, oke.
Tapi kalau saudara kirim beban doa ke sini, lalu kami Pijar TV mendoakan, saudara-saudara sendiri tidak berdoa, atau saudara berpikir bahwa lebih baik kirim doa ke Pijar TV karena di sana orang-orang dekat Tuhan semua, ada pendeta Esra di situ, pasti doanya lebih manjur. Saudara salah. Kami juga mempunyai akses yang sama dengan saudara, demikian pula saudara dengan kami. Kita sama-sama di hadapan Allah, asal saudara orang percaya. Kalau saudara tidak berdoa lalu kirim doanya ke sini, itu sikap yang tidak benar. Saudara sendiri harus berdoa. Tapi karena kita saudara seiman, kami beri kesempatan juga saudara mengirimkan pokok doa ke sini. Seperti saya bilang tadi, kalau memang ada pokok doa silakan kirimkan. Ini ada nomor HP yang tertera di layar kaca ini, kirimkan. Tapi itu hanya sifat saling mendukung. Saudara sendiri punya akses yang sama. Maka jangan saudara tidak berdoa. Apalagi kalau rasanya pendetanya pendeta terkenal, lebih sakti. Ya, apalagi tadi Pak Esra bilang, Pak Esra ini kalau berdoa ini kan banyak orang mati ya. Janganlah, cari pendeta lah yang KKR kesembuhan ilahi lah, kayaknya lebih sakti tuh. Persoalannya bukan pada pendetanya, persoalannya adalah pada Tuhan yang menjawab doa. Ada orang bilang, loh, ada hamba Tuhan biasa dikasih mujizat loh. Mengapa Pak Isra nggak dikasih? Semua hamba Tuhan ada mujizatnya. Salah, tidak semua hamba Tuhan ada mujizatnya. Ya, Yohanes Pembaptis, nabi atau bukan? Nabi. Tapi Yohanes Pembaptis bilang, dia tidak pernah. Yesus sendiri bilang, Yohanes tidak pernah buat satu tanda pun. Tapi semua yang dikatakan tentang orang ini benar. Yohanes tidak pernah bikin mujizat, tapi semua yang dikatakan tentang Yesus benar. Saudara jangan pikir saya merasa rendah diri gara-gara tidak bisa bikin mujizat. Kalau saya disuruh memilih, mampu bikin mujizat, orang mati bangkit, orang lumpuh semua sembuh, berjalan semua, dengan kemampuan beritakan firman, saya pilih mana? Saya pasti pilih kemampuan beritakan firman. Saya nggak pilih kemampuan bikin mujizat. Tuhan kasih saya karunia di sini, Tuhan kasih orang lain karunia yang lain. Masing-masing dilengkapi hamba-hamba Tuhan. Tapi pengabulannya akan dari Tuhan. Karena itu jangan kita mengklasifikasikan ini pendeta kelas 1, pendeta kelas 2, level 3, level 4. Jadi kalau didoakan oleh pendeta level 5 kayaknya kurang meyakinkan. Kita lebih cari pendeta kelas 1 lah. Saudara salah. Tak usah pendeta kelas 1, saudara pun punya akses yang sama. Pendeta kelas 1 dia, kalau saudara percaya Yesus kan saudara anak Allah. Pendeta kelas 1 anak siapa? Bukan anak Allah, keponakannya Allah atau apa? Statusnya sama, ya. Karena itu maka jangan kita membeda-bedakan. Saudara sendiri punya akses untuk datang pada Tuhan. Itu perlu ditegaskan supaya kita jangan salah paham dan merasa bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang doanya didengar oleh Allah. Semua kita bisa didengar dan dikabulkan doanya oleh Allah. Nah, itu adalah sikap Tuhan terhadap doa. Sekarang kita mau bicarakan lagi lebih dalam, ya. Terus tadi kan kita bilang Tuhan mau kabulkan doa yang permintaan yang sesuai kehendaknya dan permintaan yang baik. Kalau kita minta tidak baik, Tuhan tidak kasih. Nah, terus kalau begitu sekarang kita bertanya, terus doa yang baik itu yang gimana? Nah, sekarang kita mau bahas doa yang baik itu yang seperti apa? Ada beberapa yang kita perlu tahu. Pertama, doa yang baik itu adalah doa yang lahir dari hubungan atau persekutuan yang baik dengan Tuhan. Doa yang lahir dari hubungan atau persekutuan yang baik dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15, Yesus bicara bahwa dia adalah pokok anggur dan orang-orang yang percaya atau murid-muridnya adalah ranting-rantingnya, carangnya. Coba sekarang kita melihat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah, ya, apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini tidak boleh ditafsirkan bahwa minta apa saja pasti kasih. Nggak, ingat ya, tadi saya bilang ya, tidak boleh menafsirkan satu ayat nabrak ayat yang lain. Semua harus dilihat. Tapi terutama kalimat sebelumnya adalah, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau kamu doa, kamu akan dapat. Artinya, kamu tinggal dalam aku, firmanku di dalam kamu. Wah, ini satu relasi nih. Satu hubungan yang bagus. Aku di dalam Tuhan. Saya mau tanya ya, yang benar mana? Anda hidup di dalam Tuhan atau Tuhan hidup di dalam Anda? Dua-duanya. Dua-dua. Saya ada di dalam mobil dan mobil di dalam saya. Aneh ya? Saya di dalam kamar dan kamar di dalam saya. Kayaknya dalam hal-hal yang kita lihat hari-hari ini, kalau saya ada dalam sesuatu, nggak bisa sesuatu itu ada dalam saya. Saya di dalam kolam dan kolam di dalam saya. Kan aneh itu. Saya pikir pusing ini. Gimana ya? Saya dalam Tuhan benar. Tapi Tuhan dalam saya juga benar kok. Menemukan analoginya itu sulit. Sampai satu hari saya cuci piring. Mengambil spons, masuk ke dalam air untuk cuci piring. Lalu saya angkat sponnya, air ngalir dari spons. Jadi ini nih, spons yang masuk air atau air yang masuk spons. Waktu saya narik, spons yang keluar dari air atau air yang keluar dari spons. Ternyata waktu saya masukkan spons, saya masukkan spons ke air juga masuk ke spons, ke pori-porinya. Begitu saya keluarkan spons dari air juga keluar dari spons. Maka saya berkesimpulan, sesungguhnya spons masuk ke dalam air yang masuk ke dalam spons, dan spons keluar dari air yang keluar dari spons. Barang siapa mengerti, mengertilah. Ya. Ya. Tapi itu menunjukkan bahwa antara spons dan air, begitu erat sekali itu, saling memasuki. Saya hidup dalam Tuhan, dan Tuhan hidup dalam saya. Luar biasa. Betapa hubungan kita dengan Tuhan itu begitu intim, saudara. Ya. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Suatu keintiman luar biasa. Ya. Nah, kembali ke sini, jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Kalau begitu minta apa saja, minta pesawat. Tunggu dulu. Kalau firmanku ada dalam kamu, kamu tidak akan minta yang aneh-aneh. Ya kan? Karena firmanku ada dalam kamu. Kalau firmanku ada dalam kamu, kamu pasti ngerti firman. Dan kamu tahu apa yang baik menurut Tuhan, dan apa yang tidak baik menurut Tuhan. Maka di sini syarat doa yang baik itu harus lahir dari relasi dengan Tuhan. Ada banyak orang tidak punya relasi dengan Tuhan. Tapi begitu dapat masalah, datang dan berdoa. Tapi sekian lama, yang kemarin saya bilang tuh orang Kristen kapal selam itu ya, menyelam dulu, setelah habis Natal dia menyelam dulu, terus baru Desember baru muncul lagi. Gak pernah membangun relasi dengan Tuhan. Giliran ada masalah, tiap hari doa, tambah doa puasa. Itu orang yang hanya menjadikan Tuhan seperti ban serep. Coba, kapan ban serep berfungsi? Kalau ban yang lagi dipakai bocor kan? Sepanjang ban yang lagi dipakai aman-aman, yang serep dipedulikan? Enggak, dilihat pun enggak. Kapan yang dipegang, yang lagi pakai, tidak jadi, baru ingat yang serep. Banyak orang Kristen jadikan Tuhan hanya ban serep. Saudara sekian lama tidak peduli Tuhan,
menggantungkan harapan, kekuatan, semua pada orang lain, pada diri sendiri, sudah tidak bisa apa-apa baru datang pada Tuhan. Ya, saya tahu Tuhan Maha Kasih, Tuhan bisa saja menerima. Tapi ingat bahwa syarat doa yang baik harus dimulai dari relasi yang intim, persekutuan yang karib dengan Tuhan. Yang kedua adalah bahwa syarat doa yang baik itu adalah doa itu harus mempunyai tujuan mempermuliakan Tuhan. Ya, doa harus punya tujuan mempermuliakan Tuhan. Dalam episode yang lalu kita sudah bahas soal jenis-jenis doa, dan salah satunya adalah doa pujian untuk memuliakan Tuhan. Sekarang coba lihat satu ayat, 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini harus prinsip orang Kristen. Kalau aku makan, minum, lakukan lain, harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau aku makan, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau aku minum, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau aku punya mobil, kalau aku punya baju baru, kalau aku punya rumah baru, benarkah? Ada banyak kita minta ini, minta itu, tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan? Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangankan itu, ada banyak orang bahkan aktivitasnya rohani, tapi tidak memuliakan Tuhan. Misalnya khotbah. Jangan pikir semua orang khotbah memuliakan Tuhan. Ada yang khotbahnya untuk cari duit kok. Makanya kalau mau ngundang khotbah, pasang standar. Tarif berapa? Saya diceritakan, orang baru ngundang satu pengkhotbah terkenal di Indonesia. Saya bilang terkenal, tapi kalau mutu sih nggak mutu lah, tapi terkenal. Ya, minta tarifnya berapa? 100 juta. 100 juta, tapi karena sudah kenal dekat, boleh diskon 20%. Jadi cukup bayar 80 juta. Apakah orang itu melayani untuk kemuliaan Tuhan? Tidak, itu untuk perutnya sendiri. Saya ulang-ulang diundang orang khotbah. Mereka selalu tanya, maaf Pak, mau tanya Pak, kira-kira tarifnya berapa ya? Oh, saya buru badan berdiri. Kenapa nanya kayak begitu? Tapi saya sadar, mungkin karena sudah terlalu banyak pengkhotbah yang model seperti itu kah? Sampai akhirnya mereka terpaksa harus bertanya, kalau ngundang tarif berapa? Ya. Nanti bulan depan saya akan pergi ke Poso dan Papua sampai pelosok-pelosok. Bayar berapa? Enggak. Bahkan beli tiket pun nggak mampu. Beli tiket nggak mampu. Ya sudah, kita urunan. Ayo, ini saya mau ke sana nih. Siapa mau bisa bantu uang tiket? Kalau saya kemana dikasih hotel yang bagus, nginep. Tapi nanti ke sana dikasih hotel, tidak. Tidur di rumah jemaat. Saya pernah melayani di satu tempat. Kasur pun tidak ada. Bikin jadi bantal ini adalah tas. Langsung di lantai, betul-betul lantai. No problem. Kalau kita memang mau lakukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi terlalu banyak orang melayani, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, untuk kemuliaan diri sendiri. Sesuatu yang rohani bisa jadi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sesuatu yang jasmani bisa jadi untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya Tuhan, saya perlu mobil Tuhan. Dan mobil ini akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan untuk melayani. Kenapa tidak? Tapi betulkah? Ingat, kita tidak bisa tipu Tuhan ya. Ya, oh Tuhan ini mobil untuk kemuliaan-Mu. Padahal kita sebenarnya kepengen untuk gengsi-gengsian dan wah gagah-gagahan. Tapi untuk kemuliaan, kita tidak bisa tipu Tuhan. Ya. Karena itu maka hidup seorang Kristen harus untuk kemuliaan Tuhan. Maka dalam doa pun, apapun yang dia minta selalu pikir untuk kemuliaan Tuhan. Kami semua, saudara kira kami orang kurang kerjaan kah di sini? Semua kru Pijar TV ini orang kurang kerjaan? Berapa duit yang kami dapat dengan buat acara seperti ini? Nggak dapat. Bahkan untuk membiayai program Ku Tahu Yang Ku Percaya saja. Uang dari mana? Dari kami? Kami mau cari duit? Enggak.
Justru saudara pemirsa yang merindukan program ini boleh memberkati banyak orang. Ada pemirsa-pemirsa yang kirim duit, bukan? Saudara juga bisa melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya dalam akhir-akhir episode saya beri kesempatan kepada saudara ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Bukan untuk kami. Saudara kirim duit 1 rupiah untuk kantong saya? No. Untuk membiayai seluruh plan ini demi kerajaan Allah. Saya bilang ke gereja saya, bayarlah persepuluhan. Tapi jangan pikir gara-gara saudara bayar persepuluhan, saya dapat lebih banyak. Tidak. Pikirkan semua. Karena itu maka berdoa apapun, pikirkan kemuliaan Tuhan. Berikut juga adalah kita harus berdoa, harus sesuai dengan firman. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka waktu berdoa boleh minta apa saja, tapi mikir, ini cocok dengan firman atau tidak? Tuhan, dia sudah nipu saya, sakit hati sekali Tuhan. Saya minta Tuhan bunuh dia Tuhan. Tuhan bunuh dia sekarang juga. Apakah doa itu cocok dengan firman? Firman suruh mengampuni, kau suruh Tuhan bunuh dia. Kamu doa puasa pun Tuhan tidak akan jawab. Ya? Atau Tuhan, tolonglah saya Tuhan supaya setan tidak menggoda saya Tuhan. Kira-kira Tuhan kabul? Gak bisa. Karena setan memang Tuhan izinkan ada untuk goda kita. Ya. Makanya saudara lihat, waktu mau dengar firman, saya tidak pernah ada doa usir setan. Karena saya tahu itu memang kerjaannya setan. Yang saya doa, Tuhan, waktu kami mau mendengar firman, kami tahu setan bekerja. Lindungilah kami dari pekerjaannya. Saya nggak pernah, Tuhan, singkirkanlah setan dari ruangan ini. Nah, itu memang bagian dia. Ya kan? Kalau Tuhan mau singkirkan, atau Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, lemparkan setan ini ke neraka. Nggak bisa. Kenapa? Setan belum saatnya masuk neraka. Nanti pengadilan terakhir dulu, Wahyu 20 ayat 10. Maka tidak mungkin Tuhan menjawab doamu melemparkan setan ke neraka sebelum waktunya. Kan itu waktu Yesus usir orang kerasukan setan itu, lalu dia bilang, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Setan juga tahu dia akan masuk neraka, tapi belum waktunya. Makanya hati-hati dengan orang yang bilang jiwanya pergi ke neraka, ketemu setan di sana. Belum. Ya, belum. Wahyu 20 ayat 10 baru masuk. Apalagi ketemu setan dan kami melihat setan-setan di neraka. Setan-setan mencabik-cabik orang berdosa. Siapa angkat setan jadi algojo di neraka? Enggak. Setan baru akan masuk neraka nanti. Tapi kalau setan masuk neraka, dia disiksa, bukan menyiksa. Baca tuh Wahyu 20 ayat 10 itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Siapa yang siksa? Tuhan. Sebagai bentuk hukuman kepada iblis. Tapi anehnya hari ini banyak orang dapat penglihatan, dibawa ke neraka, melihat setan-setan menyiksa orang benar. Itu sudah pasti salah dengan firman. Terlalu banyak orang begitu kan? Belum lagi naik ke surga sebelum turun minum kopi sama Simon Petrus dan sebagainya. Doa harus sesuai firman. Ya. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan dalam kuasa-Mu supaya jangan ada nabi palsu. Loh, kalau sampai Tuhan jawab doa itu, Alkitab jadi batal. Karena firman Tuhan bilang menjelang akhir zaman nabi palsu akan datang banyak. Maka kamu berdoa supaya nabi palsu tidak datang, mana mungkin Tuhan jawab? Tuhan jawab doamu, firman batal. Ya, maka doa itu ya harus sesuai firman. Maka orang kalau belajar firman Tuhan banyak, dia doanya makin bagus. Karena doanya seturut firman. Tapi kalau nggak pernah belajar Alkitab, itu yang doanya sembarangan. Minta sesuatu yang melawan firman. Keempat, harus berikan waktu yang cukup untuk berdoa. Jangan berdoa tergesa-gesa. Juga berikut, kita harus berdoa dengan kesungguhan. Pikiran kita, hati dan perasaan kita harus betul-betul dicurahkan untuk Tuhan, bicara dengan Tuhan. Berikutnya, berdoa perlu iman. Ya, di awal episode sebelumnya saya sudah jelaskan, saya berdoa minta
mujizat, tapi saya sendiri tidak punya iman dan meragukan itu. Matius 11, 23, 24. Aku berkata padamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, hal itu diberikan padamu. Iman perlu, tapi ingat ya, ini bukan berdiri sendiri. Semua penjelasan saya ini ada kaitan. Jadi saudara seberiman-imannya tapi melawan firman, tidak bisa. Ya, saya mau berdoa supaya nabi palsu tidak ada, saya beriman sungguh-sungguh. Saudara beriman bagaimanapun tidak bisa kalau melawan firman. Jadi harus beriman, tapi tidak boleh mengabaikan yang lain-lain, ya, yang lain-lain. Lalu juga kalau kita berdoa, ya, ingat ya, iman itu apa? Apa itu iman? Percaya. Iman itu percaya. Percaya pada apa? Percaya pada Tuhan. Iman itu adalah percaya pada Tuhan, tapi juga pada janji Tuhan. Oke, kalau saya nggak punya kerjaan, saya mau cari kerjaan nih. Kalau tidak dapat kerja, anak istri mati nih. Saya mau kerja, saya ingat Tuhan, janji Tuhan. Tuhan bilang, apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan padamu. Kalau saya lalu akhirnya beriman, saya cari kerajaan Allah sekarang. Tapi saya yakin Tuhan pelihara saya. Yakin? Yakin. Kenapa? Ada janji. Saya sekarang mau beritakan Injil. Lalu saya baca di Alkitab, ketahuilah aku menyertai kamu. Dan saya pergi pelayanan dan saya yakin sungguh-sungguh Tuhan menyertai saya. Amin. Kenapa? Ada janji. Ada janji, ya. Kalau saya dalam keadaan kesulitan dan saya berdoa, Tuhan, berikanlah jalan keluar supaya saya dapat menanggungnya. Itu iman? Iman. Saya yakin Tuhan akan berikan jalan keluar. Yakin? Yakin. Kenapa? Ada janji. Tapi sekarang saya mau pergi ke sana. Ini nih, aduh, awan sudah hitam nih ya. Kayaknya mau hujan. Beriman sajalah. Beriman tidak hujan, jalan. Pertanyaan kita, kapan Tuhan janji tidak hujan? Beriman saja. Terus kalau memang kamu beriman pada apa? Kalau saya pergi ke sana, saya yakin Tuhan akan menyertai. Beriman. Ada dasar karena Tuhan berjanji menyertai saya. Kalau saya bekerja cari kerajaan Allah, saya yakin bahwa Tuhan akan cukupkan kebutuhan saya. Saya yakin, kenapa? Ada janji. Tapi kalau anak bapak mati, lalu bapak bilang, saya yakin Tuhan akan membangkitkannya. Tidak boleh dikubur. Mari kita jangan bikin kebaktian pemakaman, kebaktian pembangkitan. Itu ada terjadi seperti itu. Anaknya mati, tidak mau kubur. Doa-doa nyanyi mujizat terjadi di tempat ini supaya bangkit. Hari pertama tidak bangkit, hari kedua tidak bangkit, hari ketiga tidak bangkit. Akhirnya terpaksa kubur. Begitu kubur, habis itu suami istri murtad. Murtad berapa? Tidak, percuma saja Tuhan janji omong kosong. Pertanyaannya, kapan Tuhan janji kalau anakmu mati akan bangkit? Kan Tuhan tidak pernah janji. Kalau Tuhan mau bangkitkan tentu bisa. Tapi kan Tuhan tidak pernah janji, artinya tidak berarti bahwa anakmu mati harus bangkit. Tapi banyak orang tidak paham ini, sehingga beriman kepada sesuatu yang tidak dijanjikan. Itu salah. Itu bukan iman, itu nekat. Ya, tanpa pengertian. Karena itu doalah dengan iman, tapi iman harus didasarkan pada firman, harus pada atau mengerti firman. Dan ingat satu hal juga, doa tidak boleh mengabaikan pikiran. Akal budi harus dipakai. Dalam 1 Korintus 14 ayat 14-15, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus aku perbuat? Aku berdoa dengan rohku, tapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Maka akal budi juga penting, ya. Tuhan mau kita gunakan akal budi. Waktu doa orang sakit, kita mesti pikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan orang sakit. Misalnya kita berdoa untuk obatnya, dokternya, diagnosa yang tepat, uangnya, imannya di dalam menghadapi sakit penyakit. Ini kita memikirkan semua. Berarti pakai otak, pakai akal budi.
Nah, itu kira-kira beberapa hal yang menjadi syarat doa yang baik. Nah, baik saudara, kita masih akan melanjutkan pelajaran kita dalam episode-episode selanjutnya. Tapi biarlah kita terus mengikuti pelajaran ini, sehingga pelajaran ini terus memberikan kepada kita suatu pemahaman yang benar seputar doa. Seperti sudah saya singgung tadi adalah bahwa program-program ini itu tidak membawa keuntungan bagi orang-orang secara pribadi dalam keuntungan material, tapi keuntungan rohani. Dan saya juga yakin bahwa semua saudara yang telah membantu program Ku Tahu Yang Ku Percaya, kita semua mendapatkan manfaat rohani yang besar. Keuntungan rohani yaitu bahwa pengertian kita pada firman Tuhan terus bertambah. Kalau saudara rindu supaya program ini terus memberkati Indonesia, menjadi terang bagi Indonesia, kami beri kesempatan saudara ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Ini adalah penuaian jiwa-jiwa dan penyebaran kebenaran firman Tuhan secara luar biasa. Silakan ambil bagian di dalam pelayanan ini dengan memberikan persembahan saudara. Ingat ya, persembahan saudara bukan untuk pendeta Ezra Soru. Persembahan saudara bukan untuk kru di sini boleh dapat untung, tidak. Persembahan saudara untuk membiayai seluruh pelayanan ini dan untuk kerajaan Allah. Kirimkan persembahan, ada nomor rekening yang tertera di layar kaca ini. Anda diberi kesempatan. Ingat, bukan meminta-minta, diberi kesempatan. Kalau tidak mau manfaatkan kesempatan ini, yang rugi Anda. Ada banyak orang yang mengambil kesempatan ini dan jadi berkat bagi banyak orang. Silakan, ada nomor rekening ini, silakan kirimkan persembahan Anda di sana, dan kami pastikan bahwa program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan terus memberkati Indonesia dan menjadi terang bagi Indonesia. Dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman karena memang sedang berpuasa, apakah itu mempengaruhi dengan doa-doa kita, pemirsa? Apakah dengan demikian doa kita dijawab karena pengorbanan yang diberikan? Saya percaya dalam episode hari ini Anda sudah mendapatkan arahan dan jawabannya. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu setia mengikuti setiap episode dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, karena ada banyak pembahasan yang pastinya memberkati Anda sekalian. Kami juga berterima kasih untuk setiap saran, masukan, tanggapan, bahkan kritikan seputar program ini yang telah Anda sampaikan. Kalau masih ada lagi yang ingin Anda sampaikan, terus berikan melalui nomor SMS yang ada di layar kaca. Atau kami juga mengundang Anda untuk menjadi partner pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda dapat salurkan lewat nomor rekening yang juga kami tayangkan di layar kaca. Kami ada mengudara oleh karena partisipasi dari Anda sekalian, dan kami mengucap syukur sampai dengan hari ini Pijar TV dapat mengudara memberkati banyak jiwa. Terpujilah Tuhan, dan selesai sudah kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.